Ya, ada yang mau request lagu? Gitaris mana nih? Waduh, yang saya paling deg-degan tadi kayaknya nih dua udah tampil pakai pantun ya. Saya nggak jago pantun, hobinya ngebully. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama puji syukur kepada Allah yang udah ngasih kita nikmat siang dan malam gak pernah berhenti. Walaupun sebagian besar nikmat Allah itu jarang kita sadari. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap ngasih kita nikmat walaupun kadang-kadang kita mengabaikan panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk panggilan untuk menikah. Nih sebelah sini nikmat nih ya. Jadi kalau masih jomblo kufur nikmat sama sebelah sini. Ini semuanya nikmat yang Allah berikan, anugerah, karena semua perempuan itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada siapa? Kepada kaum jomblo fisabilillah. Teman-teman, makasih banyak. Pastinya mahasiswa UNRI adalah mahasiswa yang salah satu terbesar di Indonesia. Bocoran dari Pak Presiden. Terus juga prestasinya luar biasa. Pokoknya saya ngerasa bangga bisa hadir di tengah-tengah kalian semuanya. Tepuk tangan buat semuanya. Mudah-mudahan kalau nanti next time saya diundang lagi ke UNRI, saya bisa lebih bangga lagi karena ngelihat kalian ke kampus udah gak sendiri lagi. Amin atuh ya. Siapa yang tadi ke kampus sendiri? Semuanya. Saya mau nantang nih, kasih challenge buat teman-teman UNRI. Mudah-mudahan ke depan nanti ketika pemilihan presiden BEM, salah satu syaratnya adalah nikah muda. Dulu saya ketika masih di Aceh nemenin teman-teman di Unsia untuk pemilihan ketua BEM. Salah satu syaratnya dulu kita tuh bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Terus periode berikutnya kita bikin syarat bisa menghafal juz 30. Nah mudah-mudahan UNRI adalah pioner di Indonesia yang pemilihan BEM ada salah satu syarat lagi, nikah minimal usia di bawah 22 tahun. Jadi kalau nikah muda insya Allah sempurna kan? Menyempurnakan setengah agama. Nah istrinya wakil ketua BEM. Yeah. Jadi kalau rapat di kampus gak selesai, lanjutin di rumah. Biar para pengurusnya pada baper gitu. Duh, kenapa ya rapat cuma sebentar? Kita lamanya rapat kalau di rumah. Kalau di kampus sebentar-sebentar aja. Insya Allah tahun depan atau next time kalau saya lagi kesini, insya Allah udah ngelihat teman-teman ini berangkatnya berdua sama teman kos-kosan. Jadi nggak ada lagi sekat antara cewek dan cowok, udah nyampur. Karena kenapa? Di sebelahnya udah pasangannya. Di Masjidil Haram aja teman-teman, saya pengalaman pernah umroh. Itu ada khusus area sholat buat couple. Di Masjidil Haram loh, ada khusus area sholat buat pasangan. Jadi di situ nggak dipisahin soft cewek sama soft cowok kecuali cuma bersebelahan. Jadi kalau kita sholat kita bisa sholatnya tuh bisa gitu. Walaupun nggak boleh sih secara fikih. Cuman pas karena udah apalagi nih sholat buat honeymooners.
Jadi ada soft honeymooners kan beda sholatnya honeymooners ya. Jadi dia sholat, aminnya tuh beda. Kalau masih belum halal, aminnya malu-malu. Amin gak ya? Gitu. Kalau udah halal, aminnya lembut. Dan itu bikin tiba-tiba si cowok yang imamnya hafal juz 30. Tadi baru Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiba-tiba hafal dari An-Naba sampai selesai An-Naba. Teman-teman yang dirahmati Allah, tadi ada pesan dari presiden kita, Presiden BEM Unri. Saya diminta untuk menyampaikan tentang gimana dekatnya hubungan antara Islam dengan negara. Dan memang misi saya dalam dakwah salah satunya adalah menghilangkan gap antara Islam dengan youth. Itulah misi dakwah saya. Menghilangkan gap antara Islam dengan youth, dengan anak muda. Yang selama ini terkesan kayak ngegap gitu. Kalau udah main, gaul, kurang islami, kurang religi. Kalau islami, jadi gak main lagi, kaku jadinya. Nah ini gap mainstream banget yang udah selama ini berlaku di masyarakat kita. Sehingga anak muda kalau mau tetap eksis, jauh-jauh deh dari masjid. Kalau udah dekat ke masjid, udah gak asik lagi, udah gak jadi temenan lagi, udah jauh-jauhan. Nah ini artinya masih ada gap antara Islam dengan anak muda. Dan misi saya dalam dakwah itu menghilangkan gap itu secara bertahap. Mulailah kita ngambil hashtag banyak main, banyak manfaat, sedikit dosa. Taat tapi asik. Terus kita mencoba untuk mengetengahkan lagi, nyampein lagi hadis-hadis tentang main. Gimana Nabi itu orangnya asik, seru, santai, enjoy, easy going. Ternyata Nabi itu kayak gitu banget tuh teman-teman. Sehingga kalau kita baca sirah Nabi lebih dalam, kita bakalan ngelihat ternyata Islam itu gak bisa dipisahin dari kehidupan kita. Karena hidup itu adalah Islam. Dan Islam bukan cuma ritual, bukan cuma ibadah, tapi main juga ada Islamnya. Ternyata ada hadis Nabi SAW itu suka main. Nabi suka event, Nabi suka festival. Jadi kalau ada orang bilang, itu mah gak ada hadisnya. Memangnya sudah baca semua hadis? Coba baca lagi. Ternyata banyak banget hadis-hadis yang selama ini kita belum hafal, belum baca, justru menjelaskan tentang betapa santainya agama Islam. Allah aja zat yang maha baik, santai banget sama hambanya. Allah hard feeling gak sama kita? Enggak. Kalau Allah hard feeling sama kita, sekali kita bikin dosa, langsung Allah celakakan. Sekali kita bikin dosa, langsung Allah binasain. Tapi karena Allah itu pemaaf, Rahman, Rahim, dalam bahasa santai kita mungkin easy going, tapi tetap berharap kebaikan buat hambanya, makanya Allah ngasih kita kesempatan. Allah aja gak pernah berputus asa menerima taubat hambanya. Yang terjadi justru kita yang putus asa meminta ampun kepada Allah. Allah tuh gak putus asa. Lo lagi yang datang, padahal kemarin udah minta ampun tapi diulangi lagi. Udah deh, udah gak ada lagi. Lo gue deh pokoknya. Gak ada kan Allah kayak gitu. Allah kaku sama kita? Enggak sama sekali. Bahkan Allah pengen memudahkan urusan kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah tuh pengen memudahkan kalian, gak pengen nyusahin kalian. Sampai turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah setaat mungkin. Gak boleh gak ada kesalahan sama sekali. Semua ibadah dianggap kayak wajib gitu. Yang wajib-wajib, yang sunnah juga jadi wajib. Haqqa tuqatih, setakwa mungkin. Lalu para sahabat pengen ngamalin ayat ini. Sholat wajib, sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, sholat mutlak. Pokoknya ibadah aja. Lama-lama capek juga. Puasa setiap hari, sedekah setiap hari. Lama-lama mereka ngerasa, ya Rasulullah berat juga ya pengen haqqa tuqatih. Kok gak bisa ya haqqa tuqatih, tetap aja ada salahnya. Tetap aja ada kelirunya, tetap aja ada lupanya, tetap aja ada silapnya. Gimana dong ya Rasulullah, kita belum bisa haqqa
tuqatih, sampai mereka kesulitan. Ketika mereka kesulitan, turun lagi ayat berikutnya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Coba. Makanya dalam Islam itu ada istilah ayat nasikh, ayat mansukh. Ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus. Dulu di zaman Nabi tuh, orang kalau pengen curhat sama Nabi, nge-DM Nabi, itu bayar. Satu datang DM, Rasul kok DM saya belum dibalas. Udah kemarin balasnya cuma waalaikumsalam doang gitu. Jawabannya belum dibalas. Karena kan yang nge-DM Nabi banyak banget ya. Yang nge-mention Nabi itu banyak banget. Jadi gak semuanya sempat dibalas sama Nabi. Saking Nabi kesusahan, akhirnya turun ayat di surat curhat, surat Al-Mujadilah. Kalau kalian pengen curhat sama Nabi, bayarlah atau bersedekahlah. Akhirnya yang DM berkurang nih, karena harus bayar. Wah, komersialisasi curhat. Akhirnya udah pada gak curhat sama Nabi. Udah lama gak curhat, turun lagi ayat. Ya udah sekarang boleh lagi curhat. Artinya dirubah-rubah syariat oleh Allah demi apa? Demi memudahkan dan kemaslahatan kita semuanya. Jadi Islam itu Allah turunkan justru sebagai solusi hidup. Jadi kalau kita punya masalah, baliknya ke Islam. Kita punya problem, baliknya ke Islam. Kita ada musibah, baliknya ke Islam. Kalau kita pengen misahin Islam dari hidup kita, berarti kita membiarkan hidup kita dengan segenap masalah tapi gak punya solusi. Jadi mindset kita, Islam itu bukan aturan. Islam itu bukan nilai. Islam itu bukan rule. Islam itu bukan do and done. Islam itu adalah solusi. Solusi dalam bentuk nilai, solusi dalam bentuk rule, aturan, do and done, tapi semua itu adalah solusi. Sehingga kalau kita punya masalah kita buka Al-Quran. Kita punya masalah kita buka Al-Quran. Kalau orang ingin memisahkan Islam dari hidup, berarti dia membiarkan orang hidup tanpa ada solusi. Contoh, galau. Ada dua pilihan. Yang ini hafal 30 juz. Yang ini juz 30. Mau milih yang mana nih teman-teman? Yang hafal 30 juz tampangnya Madagaskar. Yang hafal juz 30 cowok-cowok Korea gitu. Mau pilih yang mana? Galau kan? Akhirnya Islam memberikan solusi, sholat galau. Apa sholat galau? Istikharah. Kalau yang membaca niat, jangan pakai usolli sunnata galau ya. Udah aja istikharah. Kalau yang gak membaca niat, di dalam hati aja. Ya Allah, saya lagi galau nih, pengen sholat, Allahu Akbar. Pilihkan untuk saya yang terbaik di antara dua. Atau pilihkan deh yang terbaik, ternyata yang ketiga, Korea 30 juz. Ada gitu? Adalah di Unsriyah, ya Unsriyah insyaallah. Ya. Apalagi masalah kita baper sama orang lain. Pernah gak sahabat baper? Pernah. Siapa sahabat yang baper? Abu Bakar. Gara-gara anaknya difitnah, akhirnya Abu Bakar bersumpah, saya gak bakalan nolongin dia lagi. Soalnya dia ikut memfitnah anak saya dalam hadithul ifki. Turun ayat. Kata Allah, mau gak kamu jika Allah mengampuni dosa-dosa kamu, wahai Abu Bakar? Caranya gimana Allah? Maafin dulu kesalahan orang lain, nanti Allah akan maafin kesalahan kamu. Solusi juga tuh, sehingga kita jadi mudah maafin orang lain, karena kita memikirkan diri kita sendiri. Saya pengen dimaafin sama Allah, pengen diampuni, ya udah saya ampuni orang lain. Tapi susah banget Ustaz, dosanya terlalu besar. Apa emang dosanya? Dia jalan sendiri dengan mantannya. Dia nikah duluan, padahal kita udah janjian gak bakalan nikah sampai lulus. Ternyata dia lulus duluan, saya gak lulus, makanya nikah duluan. Salah kita sih gak lulus. Gimana nih cara memaafkan? Ingat aja ke diri sendiri. Ternyata kalau kita makin besar dosa orang lain yang kita maafin, makin besar juga dosa kita yang dimaafin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam itu solusi, Al-Quran itu solusi teman-teman. Ada kisah. Ini terjadi di Perancis. Saya pernah dengar ceramah seorang ulama. Beliau cerita tentang ada seorang
pedagang di Prancis, Muslim, tapi dia udah warga negara Prancis. Kerjanya dagang di toko gitu di jalan. Kalau nggak salah namanya Syekh Ibrahim, orang Arab, warga negara Prancis, dagang. Tetangganya ada warga Prancis dengan keturunan Yahudi, keturunan orang Yahudi, agama Yahudi. Anaknya setiap hari, anak kecil usia kayak 7 tahun, 8 tahun, setiap hari dia pergi ke toko itu beli barang-barang pesanan ibunya, beli kayak sayur, beli gandum segala macam, dia beli itu ke toko. Setiap kali dia belanja ke toko, ternyata si anak ini nyuri coklat, permen coklat gitu, dia curi. Hari pertama dia ngambil nggak ketahuan, kedua nggak ketahuan, terus saja kayak gitu. Orang Yahudi, anak kecil, namanya Jad. Dia ngambil. Setiap dia belanja pasti dia nyuri permen coklat. Sampai satu hari dia belanja, pulang lupa nyuri. Jadi nyuri juga bisa lupa. Kalau lupa gimana caranya? Solusinya dikodol. Pak, saya kemarin lupa nyuri, hari ini saya kodok deh. Atau dijamak. Nah, dia lupa tuh nyuri. Dia pulang nggak ngambil permen coklat. Dipanggil sama Syekh Ibrahim. Ternyata selama ini Syekh Ibrahim ngelihat. Tapi supaya anak ini nggak malu, dibiarin aja. Ngelihat, oh dia ngambil. Pas kali ini dia lupa, Syekh Ibrahim bilang, "Nak, kesini. Ada apa, Pak? Nih coklat. Kamu lupa." Dia langsung kaget. Untungnya dia nggak bilang astagfirullah karena orang Yahudi kan. Dia kaget. Jadi selama ini Bapak tahu kalau saya nyuri coklat? Tahu, kata Bapak ini. Terus gimana nih? Bapak mau ngelaporin saya ke polisi? Mau ngasih tahu ke orang tua saya? Kata Bapak ini, enggak. Bapak enggak akan ngasih tahu ke siapa-siapa. Yang penting kamu mau berjanji enggak akan nyuri lagi. Kalau mau minta pasti Bapak kasih. Akhirnya dia respect nih sama si Bapak ini. Mulailah dia kalau ada masalah sama temannya curhat ke si Bapak ini. Ketika dia ABG diputusin sama temannya, dia curhat sama Bapak ini. Pokoknya Bapak ini jadi sahabat dekat dia, tempat dia curhat. Dan Bapak ini enggak pernah ngomongin tentang Islam, Al-Quran, Allah, ngajak masuk Islam, enggak sama sekali. Akhlak aja nih. Sampai satu saat ketika dia udah punya masalah besar di kampusnya, di temenannya, dia datang ke Bapak ini, "Pak, saya lagi punya masalah besar." Bapak ini ngajak dia masuk ke rumah. Terus di dalam rumah Bapak ini buka satu kotak yang di dalamnya ada buku. Sampulnya nggak ada tulisan apa-apa. Dikasih ke anak ini, anak muda, si Jad. "Jad, coba kamu ada masalah?" "Iya, Pak." "Coba kamu buka buku ini sesuka kamu, lembaran mana aja deh." Dibuka sama dia. Ternyata tulisan Arab. Dia nggak ngerti. Balik lagi ke Bapak Ibrahim. "Saya nggak bisa baca." "Yang mana?" "Yang ini." Dibacain sama Bapak ini, Pak Ibrahim. Ternyata isinya adalah solusi terhadap masalah dia. Loh, kok pas banget ya? Tapi kayaknya ini kebetulan nih. Besok dia datang lagi, ada masalah. Dikasih lagi tuh buku. Dibuka sembarangan, ayat mana aja, kalimat mana aja, ternyata solusi lagi. Berkali-kali kayak gitu. Sampai akhirnya satu saat Bapak Ibrahim ini meninggal dunia. Dia tulis wasiat ke anak-anaknya, "Nanti kalau kalian ketemu sama anak muda namanya Jad, tolong hadiahkan buku ini kepada dia dari saya." Anak-anaknya nyari Jad, dikasih hadiah. "Jad, ini ada hadiah dari ayah saya Ibrahim." "Kemana Bapak Ibrahim?" "Sudah meninggal dunia." Dia sedih. Dia buka tuh buku, masih buku yang sama, gak ngerti. Dia panggil seorang warga Prancis keturunan Arab yang bisa bahasa Arab. "Temenin gua dong, ngapain bacain buku ini? Ini apa. Udah banyak dia pelajari dari buku itu. Dan dia takjub banget. Ada buku yang seluar biasa itu. Semuanya adalah kebijaksanaan. Semuanya adalah solusi. Akhirnya dia kepo, dia nanya, "Sebetulnya ini buku karangan siapa? Kok keren banget isinya?" Semua isinya adalah solusi masalah saya. Saya lagi galau, di sini ada ayat galau. Saya lagi sedih, ada ayat sedih. Saya lagi diputusin, ada ayat supaya tegar gitu. Semuanya ada di sini. Ini siapa sih yang nulis buku ini, kok keren banget? Dibukalah sampulnya. Dikatakan ini adalah Al-Quran. Ditanya sama orang ini, sama si Jad, "Al-Quran itu apa?"
Al-Quran itu kata-kata dari pemilik langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kitab suci orang Islam. Mulailah dia sadar kalau selama ini dia sebetulnya sedang mempelajari agama Islam, masuk Islam. Lihat, Islam adalah solusi dalam hidup kita. Al-Quran adalah solusi. Dia bukan cuman buku yang dibaca minimal sehari 1 juz, udah selesai gitu, udah beres. Kita harus mempelajari. Kita dengarkan para ulama yang mentafsirkan Al-Quran kemudian menyampaikan kepada kita. Sehingga kalau kita pisahkan dua hal ini sama seperti kita membiarkan seseorang itu terpuruk dan tidak diberikan solusi apapun. Makanya di zaman sahabat dulu Al-Quran turun kan gak sekaligus ya. Turun kan berangsur-angsur. Ada masalah turun ayat, ada masalah turun ayat. Baru setelah sempurna 30 juz, ayat itu disusun kembali menjadi mushaf yang sekarang kita baca. Aslinya kan gak gitu turunnya. Acak gitu. Surat pertama di juz kesekian, surat kedua di juz kesekian. Bahkan surat Al-Baqarah aja itu turunnya entah berapa tahun tuh. Bukan alif lam mim duluan, ayat ini duluan terus ganti. Baru disusun jadi surat yang namanya Al-Baqarah. Berarti kenapa Al-Quran turunnya kok berangsur-angsur? Karena dia turun sebagai solusi terhadap masalah yang sedang dialamin oleh hamba-hamba Allah. Sampai satu saat ketika dia udah punya masalah besar di kampusnya, di temenannya, dia datang ke bapak ini, Pak, saya lagi punya masalah besar. Bapak ini ngajak dia masuk ke rumah, terus di dalam rumah bapak ini buka satu kotak yang di dalamnya ada buku, sampulnya nggak ada tulisan apa-apa, dikasih ke anak ini, anak muda, si Jad. Jad, coba kamu ada masalah? Iya Pak. Coba kamu buka buku ini sesuka kamu, lembaran mana aja deh. Dibuka sama dia. Ternyata tulisan Arab, dia nggak ngerti. Balik lagi ke Bapak Ibrahim. Saya nggak bisa baca. Yang mana? Yang ini. Dibacain sama Bapak ini, Pak Ibrahim. Ternyata isinya adalah solusi terhadap masalah dia. Loh, kok pas banget ya? Tapi kayaknya ini kebetulan nih. Besok dia datang lagi ada masalah, dikasih lagi tuh buku, dibuka sembarangan, ayat mana aja, kalimat mana aja, ternyata solusi lagi. Berkali-kali kayak gitu. Sampai akhirnya satu saat Bapak Ibrahim ini meninggal dunia. Meninggal dunia, dia tulis wasiat ke anak-anaknya, nanti kalau kalian ketemu sama anak muda namanya Jad, tolong hadiahkan buku ini kepada dia dari saya. Anak-anaknya nyari Jad, dikasih hadiah. Jad, ini ada hadiah dari ayah saya Ibrahim. Kemana Bapak Ibrahim? Sudah meninggal dunia. Dia sedih. Dia buka tuh buku, masih buku yang sama, gak ngerti. Dia panggil seorang warga Perancis keturunan Arab yang bisa bahasa Arab. Temenin gua dong, ngapain bacain buku ini. Ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Udah banyak dia pelajari dari buku itu. Dan dia takjub banget. Ada buku yang seluar biasa itu. Semuanya adalah kebijaksanaan. Semuanya adalah solusi. Akhirnya dia kepo, dia nanya, sebetulnya ini buku karangan siapa? Kok keren banget isinya? Semua isinya adalah solusi masalah saya. Saya lagi galau, di sini ada ayat galau. Saya lagi sedih, ada ayat sedih. Saya lagi diputusin, ada ayat supaya tegar gitu. Semuanya ada di sini. Ini siapa sih yang nulis buku ini kok keren banget? Dibukalah sampulnya. Dikatakan ini adalah Al-Quran. Ditanya sama orang ini, sama si Jad, Al-Quran itu apa? Al-Quran itu kata-kata dari pemilik langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kitab suci orang Islam. Mulailah dia sadar kalau selama ini dia sebetulnya sedang mempelajari agama Islam, masuk Islam. Lihat, Islam adalah solusi dalam hidup kita. Al-Quran adalah solusi. Dia bukan cuman buku yang dibaca minimal sehari 1 juz, udah selesai gitu, udah beres. Kita harus mempelajari. Kita dengarkan para ulama yang mentafsirkan Al-Quran kemudian menyampaikan kepada kita. Sehingga kalau kita pisahkan dua hal ini sama seperti kita membiarkan seseorang itu terpuruk dan tidak diberikan solusi apapun. Makanya di zaman sahabat dulu Al-Quran turun kan gak sekaligus ya. Turun kan berangsur-angsur. Ada masalah turun ayat, ada masalah turun ayat. Baru setelah sempurna 30 juz, ayat itu disusun kembali menjadi mushaf yang sekarang kita baca. Aslinya kan gak gitu turunnya. Acak gitu. Surat pertama di juz kesekian, surat kedua di juz kesekian. Bahkan surat Al-Baqarah aja itu turunnya entah berapa tahun tuh.
Bukan alif lam mim duluan, ayat ini duluan terus ganti, baru disusun jadi surat yang namanya Al-Baqarah. Berarti kenapa Al-Quran turunnya kok berangsur-angsur? Karena dia turun sebagai solusi terhadap masalah yang sedang dialamin oleh hamba-hamba Allah. Jadi teman-teman, misi saya dalam dakwah itu adalah mencoba untuk menghilangkan gap antara Islam dengan youth, antara Islam dengan anak muda. Mulailah kita coba main. Ustadz, masa sih Ustadz main-main kayak gini? Memangnya gak boleh main? Memangnya ada dalilnya? Wah, kalau dalil mah banyak. Dalil itu kan gak selalu teks ya, gak selalu hadis. Apa yang dilakukan Nabi juga dalil. Apa yang disaksikan Nabi dan Nabi gak protes, itu juga dalil kan? Gak harus selalu mana hadisnya. Mungkin hadisnya gak ada, tetapi perilaku Nabi, apa yang dilakuin sama Nabi itu juga dalil. Contoh, boleh gak kita ngerayain hari jadi? Ulang tahun kampus, ulang tahun kota, ulang tahun negara, ulang tahun dia. Boleh gak nih? Ada yang bilang gak ada, Nabi gak pernah ngerayain ulang tahun. Pernah, tapi bukan ulang tahun pribadi. Ulang tahun atau hari jadi satu kota, yaitu kota Habasyah. 2 kali lagi tuh. Yang pertama hadis tentang Nabi baru pulang, ngelihat di dalam rumah Nabi itu Aisyah lagi ngumpul sama cewek-cewek nih. Jadi ada gengnya, dia lagi pada ngobrol santai gitu. Terus cewek-ceweknya tuh kayak bernyanyi gitu. Mereka nyanyi-nyanyi, terus Nabi dengerin cewek-cewek anak-anak kecil kan, anak-anak usia di bawah ABG gitu kan, seumuran Aisyah lah. Mungkin kalau sekarang anak SMP. Lagi pada nyanyi, Nabi ngeliatin, masuk Abu Bakar. Pas Abu Bakar masuk, Abu Bakar bilang, janganlah kalian mendendangkan seruling-seruling setan di dalam rumah Nabi. Disebut nyanyian itu seruling setan sama Abu Bakar. Kata Nabi, ya Abu Bakar, biarkan mereka. Sesungguhnya hari ini adalah hari raya Bani Salamah. Ternyata orang-orang Bani Salamah lagi ngerayain hari rayanya dengan happy-happyan. Selama tidak melanggar syariat, Nabi membiarkan. Yang kedua, Nabi menyaksikan acara ulang tahun Habasyah. Habasyah itu sekarang Ethiopia. Dan orang Habasyah itu banyak yang tinggal di Mekah Madinah. Salah satunya Bilal. Jadi budak, jadi pekerja, tinggallah. Jadi banyak banget TKH, tenaga kerja Habasyah, kerja di Madinah. Nah para TKH ini pas hari jadi kota Habasyah, mereka bikin Habasyah Fest. Ada festival Habasyah. Mulailah anak-anak Habasyah yang senang BMX pada ngetrik BMX, bunny hop. Anak-anak Habasyah yang senang motor pada touring. Anak-anak Habasyah yang senang musik pada enggak sih, enggak ada DJ zaman dulu. DJ-nya paling pohon kurma Pokoknya anak-anak Habasyah pada bikin festival gitu. Festival Habasyah. Nabi ngajak Aisyah, Aisyah ada festival, kayaknya seru tuh, nonton yuk. Jadi ngajak pasangan nonton itu sunnah Nabi. Jangan ngajak dulu kalau belum halal. Jadi kalau pengen rasanya gimana ya nonton pakai, kalau di Bandung itu ada bioskop yang bisa tidur gitu, premier gitu kan, bisa tidur. Gimana rasanya duduk nonton film ayat-ayat cinta tapi baper. Nonton sama mantan dan dia sama pasangannya. Wah, itu berat banget tuh. Hadiah honeymoon nonton ayat-ayat cinta gitu kan, atau film-film love gitu, terutama yang agak-agak terlalu luar biasa dalam kayak Tren to Busan misalnya. Itu horor. Ngajak sama mantan, tapi mantannya udah halal sama orang lain. Itu kan paling baper tuh. Baru iklan aja kita udah nangis tuh. Ternyata ngajak nonton itu bagian dari sunnah. Jangan menganggap sunnah itu hanya ibadah aja. Nonton dengan istri itu juga ibadah. Menyenangkan hati orang lain kan ibadah kan? Kata sahabat, ya Rasul, ayyul a'mali afdal. Amal apa yang paling disukai Allah? Ahabbu ilallah. Kata Nabi, sururun tudkhiluhu fi qulubil mu'minin. Membahagiakan hati orang lain. Orang lain ini siapa yang paling berhak dibahagiain? Pasangan kita. Mah, apa-apa? Enggak. Ngeliatin dia rempong lalu lalang gitu. Liatin aja.
Pak, kenapa sih ngeliatin terus? Enggak, lagi heran ada bidadari bisa nginjak bumi. Kan itu membahagiakan. Saya pernah lagi makan di kafe gitu sama istri. Pesan cuma satu, dia doang yang makan. Saya ngeliatin aja, sebetulnya kenyang sih. Saya ngeliatin dia makan, akhirnya dia kayak salting gitu kan. Apaan sih ngeliat orang kayak gitu? Heran juga ya, kok ada bidadari makan makanan manusia? Wah, langsung kesasar lagi jalan nih berdua. Pulangnya biasanya ngambil jalan kanan lurus. Mungkin karena ngelamun ya. Lurus. Terus istri bilang, bukannya kita harusnya belok kanan? Iya ya, kok saya kalau jalan sama kamu suka kesasar? Kenapa emang? Karena pengennya cuma ke hati kamu. Nabi tuh ngajak nonton pasangannya. Nabi bilang, Aisyah ada acara seru tuh, festival, nonton yuk. Kalau zaman kita tuh kayak konser gitu, tapi masih ada batasannya lah, gak berlebihan. Nonton yuk, hayu kata Aisyah. Nonton nih di depan rumah Nabi. Duduk di sebelah Nabi itu Aisyah. Aisyah meletakkan dagunya di atas pundak Nabi. Gitu. Nabi sebagai cowok kan udah gitu Aisyah nonton. Lama tuh ada kontes kayak pedang-pedangan, ada gulat, ada muatai gitu-gitu deh. Pokoknya banyak pertandingan. Ada boxer, udah seru lama. Nabi terus ngelihat ke Aisyah, kan wajah Aisyah dekat gitu kan, nggak sengaja, maaf nggak sengaja. Ngelihat ke arah Aisyah, terus Nabi bilang, Aisyah udahan yuk. Aisyah nggak mau, tapi nggak ngomong, nggak, tapi dia ngasih isyarat, gitu, manja. Oh ya udah, nonton lagi. Udah lama Nabi bilang, Aisyah udahan ya, masih gitu juga manja. Sampai 3 kali, ya udah ya, yuk kita masuk aja, udah kelamaan, ya udah masuk. Setelah selesai hadis ini disampaikan oleh Aisyah, Aisyah komen. Jadi hadis itu caption, Aisyah kasih komen. Makanya kalau baca hadis itu jangan cuma baca captionnya doang, teks. Baca juga komen-komennya. Dalam bahasa hadis disebut syarah. Itu komen hadis. Baca komen supaya kita ngerti, oh kondisinya gimana. Ternyata Aisyah ngasih komen, kata Aisyah, padahal waktu itu ya saya lagi gak menikmati tontonan apa-apa sebetulnya. Buat saya tuh gak terlalu asik sih. Terus ngapain kamu kok lama-lama? Saya cuma pengen nunjukin ke orang-orang gimana romantisnya saya dengan Rasulullah SAW. Jadi sifat Aisyah itu dari dulu juga ngebully para jomblo. Saya ngebully bagian dari sunnah. Ngebulinya supaya cepat nikah. Jadi yang kita lakuin itu sebetulnya ada dalilnya. Cuman kan gak harus semuanya disebutkan dari Rasulullah, gak gitu kan ya. Saya belajar Islam di Al-Azhar Mesir, kemudian saya menerjemahkan pemahaman itu dalam bentuk bahasa kita. Sehingga tidak perlu setiap apa yang dilakukan disebutin dalilnya, enggak seperti itu. Kecuali dia sifatnya hukum, maka harus disebutkan dalilnya. Tapi kalau lifestyle, hal-hal yang sifatnya entertain, maka cukup kita yakin ini tidak melanggar syariat. Dan Nabi juga ngelakuin yang kayak gini, walaupun dengan bahasa yang berbeda, maka ini santai-santai aja. Di Bandung teman-teman, saya awal-awal ngebentuk Pemuda Hijrah, kita bikin festival juga. Pertama festivalnya namanya Ngabuburit. Bulan Ramadan biasanya ada ngabuburit, kita diplesetin ngabuburit. Kenapa ada banyak teman-teman rider di situ? Ngabuburit ada teman-teman skuter, Vespa, kemudian Lambretta, terus ada teman-teman mural, graffiti. Ada teman-teman tadi skate sama BMX, kita bikin acara depan masjid. Orang-orang pada nanya, ngapain sih depan masjid bikin kontes skate sama BMX? Bid'ah banget sih katanya. Pas taraweh, kita ngadain acara itu kan menjelang berbuka puasa. Finalnya, kontes terakhirnya dibikin justru yang pro-pronya itu tampil habis taraweh. Kayak gitu kita sengaja bikin biar teman-teman sekalian taraweh di situ. Pas sholat tarawih, sebelum sholat tarawih saya bacain dulu hadis-hadis main. Hadis-hadis main. Nabi suka main ini, main itu dan segala macam. Termasuk saya bilang hadis skate. Kaget kan? Emang skate ada hadisnya? Oh ada. Hadis BMX ada hadisnya. Mana hadisnya? Cuman Imam Bukhari tidak ngasih judul hadis BMX. Judulnya doang yang beda, konteksnya, teksnya sebetulnya sama. Judulnya kalau di Sahih Bukhari itu bolehnya menamakan masjid dengan nama kabilah. Itu judul hadisnya.
bolehnya menamakan masjid dengan nama kabilah. Misalnya kabilah Bani Taim, Masjid Bani Taim, boleh. Tapi teks hadisnya apa? Nabi ngadain acara lomba berkuda, mulainya dari sebuah spot di tengah padang pasir, finishnya di spot di depan masjid, persis depan masjid. Kita akan lomba kuda dari tengah padang pasir sampai ke Masjid Bani Fulan bin Fulan. Imam Bukhari menyimpulkan, oh bolehnya menamakan masjid dengan nama kabilah. Saya ngambil angle-nya, hadis itu kan mutiara, angle-nya macam-macam. Saya ngambil angle dari hadisnya, oh ternyata Nabi juga ngadain lomba berkuda dari satu spot ujung-ujungnya ke masjid. Bayangin suasana finish kayak gimana tuh. Oh ayo kan rame tuh, heboh banget kan. Dan itu terjadi di depan masjid. Urusannya sama skate dan BMX mana Ustadz? Dulu orang ngendarainya kuda dan onta, sekarang ngendarainya anak-anak muda, Vespa, BMX, skate dan seterusnya. Sama aja, yang penting permainan dan tidak melanggar syariat. Oh itu hadis skate. Agak maksa sih. Makanya ketika saya umroh sama teman-teman skateboarder di Bandung, kan di Bandung tuh ada 2 skateboarder yang alhamdulillah sering juara tingkat internasional. Salah satunya namanya Pevi Permana, terus yang lebih seniornya Inong. Kita umroh nih. Umroh pertama yang travelnya jamaahnya bawa 3 papan skate. Saya bawa papan, Inong bawa papan, Pevi bawa papan. Jadi kita berangkat umroh bawa papan skate tuh. Begitu keluar dari bagasi, teman-teman guide dari Jeddah itu heran, Ustadz, ini kayaknya ada yang salah deh bagasinya. Kenapa? Ini banyak papan skate. Oh itu punya jamaah saya. Wah dia heran. Ini bener nih Ustadz, bid'ah banget nih. Umroh bawa papan skate. Tapi kan kita gak akan skate sambil tawaf kan? Walaupun sempat kepikiran sih sebetulnya, bisa gak ya sambil tawaf? Kan kalau tawaf tuh boleh dorong ya. Buat yang sakit, lagi sakit hati. Didorong kan pakai wheelchair gitu kan. Nah kalau pakai wheelchair boleh, kenapa sih pakai skate gak boleh gitu? Nah cuma pertanyaan gak jelas aja sih. Kita bawa papan skate. Begitu udah selesai semua ibadah umroh, saatnya kita banyak main, banyak manfaat. Keluarin papan skate, kita main skate depan Masjidil Haram. Dulu waktu saya masih kuliah, depan Masjidil Haram kita dorong wheelchair. Sekarang alhamdulillah bisa main skate depan masjid, di pelataran masjid. Ada jalan gitu antara 2 hotel, kita main. Dimarahin sama orang Arab. Kita gak ngerti. Maaf saya gak ngerti. Jadi gak tersinggung kan kalau ngerti. Muhammad apa? Main aja, pura-pura gak ngerti gitu. Dimarahin sama orang Arab, lama-lama ternyata dia bukan marah. Orang Arab kan kalau manggil kayak marah ya, padahal manggil, sini dulu katanya. Tapi bahasa Arab, jadi kayak kesannya kayak marah-marah gitu. Lama-lama dia pegang, saya kira mau dibawa ke polisi. Ternyata dia bilang pakai bahasa Arab, saya boleh coba enggak? Ternyata dia pengen nyoba. Akhirnya dia nyoba gitu, dipegangin. Yang kita pernah posting di Instagram, yang share your happiness gitu. Ternyata itu terjadi di Arab. Dari Mekah Madinah ada rest area, kita sambil teh susu gitu, kita main skate. Terus di depan Masjid Nabawi yang lebih heboh lagi, main skate dimarahin askar. Askar, marah-marah gitu. Pas datang, apa? Dari mana? Indonesia. Wah seru juga ya, saya boleh coba lagi itu. Akhirnya kita benar-benar happy gitu. Ibadah ke raudhah, sholat tahajud, tawaf, tilawah di waktu-waktu senggang. Kalau yang lain mungkin belanja, kita mah main aja. Sama aja kan, yang belanja buat cewek-cewek. Yang cowok-cowoknya main. Ada yang mainnya touring ke Jabal Uhud, ada yang mainnya naik hiking ke Gunung Jabal Nur. Semua itu permainan, hiking permainan. Jangan mengatakan dengan bahasa yang terlalu berat. Tafakur alam, main aja deh. Nanti tafakurnya muatannya. Ternyata Islam itu bisa nge-mix banget, nge-blend banget dengan kehidupan kita. Kita cuma perlu menjaga batasan, jangan sampai ngelanggar. Dan batasan Islam itu luas teman-teman. Kalau kita selama ini sering bilang orang melanggar, karena kita tahu batasan Islam itu sempit. Sehingga bergerak dikit, break the line. Bergerak dikit udah keluar. Padahal kalau kita tahu betapa luas batasan Islam, gak gampang kita keluar dari jalur. Kayak gini nih. Ini saya merasa beruntung nanti ustadz-ustadz di sini juga bersaksi. Ternyata di Al-Azhar itu ya, salah satu serunya belajar di Al-Azhar, dia tuh memberikan ruang buat kita membanding-bandingkan pemikiran selama masih dalam Islam. Jadi ada muqaranah, perbandingan banget tuh di Al-Azhar. Kalau kita baca hadis, gak boleh satu hadis langsung disimpulin, gak boleh di Al-Azhar. Hadis harus dikonversikan dengan harus dibandingkan dengan beberapa versi.
akhirnya hadis tentang larangan makan dan minum berdiri. Kalau kita cuma baca hadis itu, kita bakalan bilang, gak boleh lo makan dan minum berdiri. Karena kita cuma baca satu hadis. Tapi kalau kita bandingkan nanti dengan kalimat yang lain dari Ibnu Abbas, dan ini bentuknya asar, ucapan para sahabat, tapi dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Apa kata Ibnu Abbas? Di masa Nabi kami biasa makan dan minum berdiri. Kok yang satu hadis ngelarang makan berdiri, yang satu lagi biasa makan berdiri dan minum. Ini gimana nih nge-mixnya nih? Seolah-olah kontradiktif. Nah, ternyata akhirnya disimpulkan oleh para ulama, makan dan minum itu boleh berdiri tapi duduk lebih baik. Coba, jadi luas kan? Sehingga ada kondisinya kita makan itu memang harus duduk. Orang Arab makan berdiri, apa yang dimakan? Makannya korma. Kita makannya nasi padang. Gimana berdiri, kan repot ya. Oh, ini kuah di sini segala macam, susah. Harus duduk, pakai piring. Orang Arab nggak perlu pakai piring. Ada kondisinya kita makan harus berdiri, standing party. Apalagi di kota-kota besar tuh sekarang party udah males nyewa-nyewa tempat duduk, rata-rata berdiri. Kalau jongkok kan agak-agak risih gitu kan, akhirnya berdiri. Nah, kondisional, walaupun lebih baik duduk. Batasan ini kalau kita tahu betapa luasnya Islam, kita jadi tahu ternyata hidup dengan Islam itu sama sekali nggak kaku. Sama sekali nggak kaku. Kadang saya sholat pakai sarung, kadang pakai jubah, kadang pakai celana, tergantung lagi kemana. Masa pakai jubah, apel, kan agak-agak ngeri ya. Assalamualaikum, sorban, jubah, tasbih, apel gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh maaf Ustadz, mau kemana? Mau ngapelin kamu. Astagfirullah Ustadz, kita belum. Jadi belum halal karena ngapelin calon. Gak bisa, tetap pakai celana. Ngapelinnya ngapain? Maksudnya ta'arufan. Pak, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa dek? Saya mau menyempurnakan agama. Oh bagus-bagus sekali itu dek. Dengan anak bapak. Ya itu kurang bagus dek. Gitu. Jadi artinya teman-teman coba belajar Islam lebih luas, akan melihat batasannya, tapi jangan memudah-mudahkan. Karena Islam juga udah mudah. Allah tuh udah ngasih banyak keringanan, tinggal kita tahu nggak keringanan-keringanan ini. Bukan buat kita doang, buat teman-teman kita yang lagi baru belajar Islam. Mungkin kita dengan kapasitas yang udah lama belajar Islam, udah nggak perlu yang kayak gitu. Kita ngambilnya yang insya Allah yang paling berat. Makanya Umar bin Khattab itu apa? Syadid atau keras terhadap dirinya, tapi samaha, toleransi kepada orang lain. Ini Umar nih. Kerasnya kepada diri sendiri. Ke orang lain dia sangat pengertian. Kalau kita sebaliknya, pengertian banget kepada diri sendiri, sama orang lain keras. Harusnya kamu. Giliran diri sendiri, tapi kan, coba dibalik. Ke diri sendiri kita harus keras, harus ngambil yang paling berat. Ke orang lain ngasih yang paling ringan. Nabi tuh nyontohin kayak gitu. Contohnya apa? Salat qabliyah zuhur. Berapa rakaat? 2 apa 4? Ada yang bilang 4, ada yang bilang 2. Kenapa kok ada 2 pendapat? Karena dua-duanya ada hadis. Nabi kalau sholat qobliyah zuhur di dalam rumah Aisyah, sholatnya 4 rakaat. Tapi kalau sholat zuhur, qobliyah zuhur di masjid, sholatnya 2 rakaat. Kenapa beda? Kata Nabi, supaya tidak memberatkan umatku. Jadi kalau sholat qobliyah zuhurnya gak ada yang ngelihat, ngambil yang paling berat. Kalau sholat qobliyah zuhur banyak yang lihat, ngambil yang paling ringan. Biar dicontohnya yang paling ringan. Kita kebalik. Di rumah gak ada qobliyah. Di masjid qobliyahnya gak selesai-selesai. Ini kita nih. Allah, aduh gak jadi. Oh ya. Ini mau takbir aja berkali-kali. Wah kurang tinggi. Wes, tutorialnya panjang nih. Kenapa? Dilihat orang lain, giliran di rumah santai aja. Berarti kita tuh keras kepada orang lain, tapi terlalu toleran kepada diri sendiri. Harusnya kalau di masjid, kalau misalnya kita public figure atau orang-orang yang dijadikan teladan, beri ruang yang nyaman buat orang lain. Ada yang datang ke Nabi bilang, ya Muhammad, saya sebetulnya mau masuk Islam, tapi saya belum bisa berhenti berzina, gimana ya? Boleh nggak? Kata Nabi, boleh. Apanya yang boleh? Bukan berzina pastinya kan ya? Masuk Islam. Boleh nggak kita masuk Islam tapi belum bisa meninggalkan dosa? Boleh masuk Islamnya mah. Masuk Islam. Oh boleh, saya masih berzina tapi masuk Islam? Boleh kata Nabi, masuk. Udah masuk Islam, Nabi ngobrol sama dia baik-baik. Kata Nabi, gimana perasaan kamu?
kalau ada orang yang menzinahi ibu kamu? Wah, saya bacok tuh orang. Marah dia. Gimana perasaan kamu kalau ada orang yang menzinahi istri kamu? Wah, udah saya mutilasi. Gimana perasaan kamu kalau ada yang berzina dengan adik kamu? Saya habisin. Gimana perasaan kamu kalau ada yang berzina dengan anak perempuan kamu? Udah selesai tuh orang, game over. Marah dia tuh. Kata Nabi, begitulah perasaan orang yang ibunya kamu zinahi, istrinya, adiknya, anaknya kamu zinahi. Pasti dia juga akan sakit hati. Oh gitu ya Rasul. Astagfirullahaladzim. Diusap dadanya oleh Rasul. Rasulullah berdoa, ya Allah, istiqomahkan dia, bersihkan kemaluannya. Akhirnya sejak saat itu kata dia, dulu zina adalah perbuatan yang paling saya suka, sekarang zina adalah perbuatan yang paling saya benci. Kok bisa? Mudahnya Nabi memberikan kebaikan untuk orang lain. Jangan langsung idealis harus sempurna, karena semua orang butuh proses. Jangan baru sholat udah dimarah-marahin. Kamu udah muslim udah berapa lama dari kecil? Kenapa sholat masih salah-salah dan segala macam? Dimarah-marahin, enggak. Baru hijrah ya? Ya, kelihatan sih amatiran. Saya lagi sholat sama teman saya di laut, habis surfing, sholat. Saya lagi wudhu, teman saya udah selesai sholat. Cepat banget tuh sholatnya, cepet. Saya tanya, bro, lo sholatnya cepat banget sih? Ya beda dong kalau udah pro, kata dia. Jadi kalau udah pro sholatnya cepat. Kalau masih amatir lama gitu ya, bacanya pelan-pelan. Kalau yang udah cepat berarti udah pro tuh. Jadi teman-teman coba belajar lagi tentang Islam lebih luas. Supaya apa? Kalau kita mau ngambil bagian Islam yang paling sulit, biarkan kita yang mengambilnya. Tapi berikan kepada orang lain yang paling mudah dari Islam. Lalu dengan kemudahan itu, dia akan semakin bersemangat belajar yang lebih baik lagi sampai dia menuju kepada titik ideal. Makanya Islam itu, dakwah itu adalah membawa realitas kepada nilai-nilai ideal, bukan memaksakan idealisme, membawa realitas kepada nilai ideal. Dari waqi'iyah sampai mithaliyah, dari realitas masyarakat pelan-pelan dibawa sampai kepada ideal atau nilai-nilai yang indah dalam Islam. Mudah-mudahan teman-teman di sini semuanya bisa mengerti ucapan saya yang nggak jelas tadi dan bisa diamalin, bisa dipelajari. Minimal ini jadi pertanyaan buat teman-teman. Belajar lagi ke ustadz-ustadz kita yang luar biasa. Di sini banyak lulusan Mesir di Riau teh. Malah nilainya pasti lebih bagus dari saya. Jadi silakan belajar kepada mereka. Ada Ustadz Abdul Somad juga. Wawasan Ustadz Abdul Somad itu luar biasa. Fikihnya fikih komprehensif. Tidak menjudge satu benar yang lain salah, enggak. No judgment, supaya kita bisa mudah bergaul dengan orang lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu li walakum. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa qalban khashi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, beri kami ilmu yang dengannya kami bisa beramal dan berdakwah di jalan-Mu ya Allah. Beri kami hati yang senantiasa bergetar ketika mendengar nama-Mu disebutkan ya Allah. Beri kami tenaga yang kami curahkan itu untuk menjadi lebih bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami ya Allah. Beri kami lisan yang hanya mengatakan yang baik dan yang jujur. Beri kami telinga agar kami mampu mendengar nasihat-nasihat untuk memperbaiki diri kami. Beri kami akal agar kami mampu memahami ayat-ayat kebesaran-Mu. Ya Allah ya Rabbana, berkahilah hidup kami, usia kami, amal soleh kami, dan harta kami. Ya Allah ya Rabbana, ajarkan kepada kami apa yang kami tidak mengerti, dan mudahkan kami untuk mengamalkan apa yang sudah kami tahu. Dan jadikan kami istiqomah dalam amal itu. Dan bingkailah semua keistiqomahan kami dengan keikhlasan kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih buat semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan surat yang tadi kita baca. Tadinya pengen baca cuman setengah tapi keenakan karena emang sifat dari Al-Quran itu kan sebetulnya kalau kata Utsman bin Affan, kalau hati kalian, bukan gak enak juga nerjemahinnya. Kalau bahasa aslinya tuh kalau hati kalian bersih
maka kalian tidak akan pernah merasa bosan terhadap Al-Quran. Kalau saya sih bukan karena hati bersih, karena pengen bersihin hati. Jadi merasa kayak butuh baca lebih banyak, dan salah satu surat yang buat saya sih paling favorit itu selalu surat-surat atau ayat-ayat tentang kisah ya. Jadi kalau baca ayat kisah tuh rasanya kayak nonton film. Apalagi kisah para anbiya, kebayang langsung imajinasi kolosalnya, imajinasi adegan-adegan dramatisnya. Itu langsung kayak nonton film, terus kayak menikmati banget alur-alurnya. Nah, ini termasuk surat ataupun kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Teman-teman kalau perhatiin kisah Nabi Musa di Al-Quran itu agak acak memang. Kayak misalnya kisah pertama tentang Nabi Musa di Al-Quran itu surat apa? Al-Baqarah. Karena di Al-Baqarah itu kan langsung masuk cerita Bani Israel ya. Setelah cerita tentang Nabi Adam, langsung Musa Bani Israel dengan Bani Israelnya. Nah, justru di Al-Baqarah itu kisah kisah Musa lebih ke episode ke berapa? Udah bukan di awal-awal itu. Episode ketika Musa udah keluar dari Mesir. Justru cerita di Al-Baqarah itu ketika Musa sudah keluar dari Mesir. Kalau yang di awal-awal justru di Al-Qasas. Al-Qasas yang awalnya Musa kecil. Musa baru lahir dihanyutkan ke Sungai Nil. Kemudian nanti episode keduanya yang tadi kita baca Musa remaja. Dengan kasus salah satu klimaksnya di episode itu adalah Musa apa? Klimaksnya Musa menikah. Itu klimaksnya. Dan itu penting ya. Jadi di episode kedua itu klimaksnya Musa menikah. Kalau episode pertama klimaksnya Musa dihanyutkan ke Sungai Nil. Kalau yang kedua klimaksnya Musa menikah. Nanti ketiga ada di surat Toha. Ketika Musa udah nikah dan pengen balik ke Mesir ya. Terus di tengah jalan dapat wahyu untuk berdakwah kepada Firaun. Allah tunjukin beberapa bukti kekuasaan Allah. Klimaksnya adalah ketemu Firaun. Nanti balik lagi ke Al-Qasas dan Toha sama tuh mengisahkan episode tentang ketika Musa mendakwahi Firaun. Lalu nanti sampai puncaknya adalah belah laut. Nah, episode berikutnya Musa setelah belah laut, setelah Mesir, yaitu di Palestina yang ada di surat Al-Baqarah. Dan episode berikutnya nanti ada di surat Al-Kahfi. Musa ketika udah kayak selesai semua era-era dakwah dia, sekarang mulai mencari seseorang yang laki-laki soleh, pengen belajar sesuatu yang baru lagi dari orang itu, yaitu Musa dengan adegan Khidirnya. Puncaknya ditinggalkan oleh Nabi Khidir. Jadi adegan-adegan bersama Nabi Khidir. Jadi cerita Nabi Musa itu di Al-Quran sangat banyak. Bisa dibilang Nabi yang di Al-Quran dikisahkan paling banyak selain Rasulullah SAW adalah Musa alaihissalam. Kalau Nabi Muhammad wajar karena Al-Quran diturunkan kepada beliau. Tapi kalau Musa, beliau punya Taurat. Tapi kenapa di Al-Quran kisahnya panjang banget? Saking banyak sekali adegan-adegan yang luar biasa dari kisah Nabi Musa dan inspiring banget buat kita baca. Kalau Yusuf panjang tapi satu surat doang. Kalau Ibrahim banyak surat tapi gak sepanjang Musa. Kalau Musa itu panjang banget. Kalau Zakaria misalnya ada di 2 atau 3 surat, gak terlalu panjang juga lah. Maryam oke, tapi Musa lebih panjang dari mereka semuanya. Dan ini malam ini kita akan coba bedah kisah Nabi Musa alaihissalam di episode, sebutlah episode kedua, masa Nabi Musa usia remaja. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat berapa tadi teh? 14. Walamma balagha asyuddah wastawa atainahu hukman wa ilma. Ketika Musa sudah berusia asyuddah, usia cukup. Berapa usia cukup? Kata sebagian ulama, usia cukup itu adalah usia cukup menikah. Usia cukup di sini adalah usia cukup menikah. Perlu kita cari tahu berapa? Ada ikhtilaf. Jadi aman ya. Ada sebagian ulama mengatakan usia cukup di sini adalah 20 tahunan. Sudah belum? Oh ya. Yeah. Berarti sudah asyuddah. Sudah cukup tuh. Jadi walamma balagha asyuddah, ketika Musa sudah berusia cukup, sebagian ulama mengatakan 20-an tahun. Sebagian yang lain mengatakan 30-an tahun. Kenapa? Karena usia 30 tahun sampai 40 tahun itu adalah usia ideal seorang laki-laki.
usia ketika bertemu dua kebaikan pada dirinya. Pertama, secara fisik dia sudah sempurna. Kedua, secara akal dia sudah bijaksana. Kalau di atas 40 tahun mulai nih fisiknya berkurang sedikit demi sedikit. Tapi nggak langsung drastis 40 tahun terus tiba-tiba jadi lemah, nggak juga sih. Pelan-pelan nih berkurang. Tapi idealnya bertahan antara 30 sampai 40 tahun. Setelah 40 tahun fisiknya mulai berkurang sedikit demi sedikit, akalnya tetap sempurna. Di bawah 30 tahun fisiknya sempurna, akalnya belum sempurna. Nah, yang paling sempurna itu usia antara 30 sampai 40. Dan itulah usia Nabi Ayub ketika Allah sembuhkan. Nabi Ayub sakit sekitar usia 80 tahun. Lalu ketika Allah sembuhkan, mandi dengan air di bawah kaki beliau, tiba-tiba beliau jadi muda lagi. Mudanya beliau, kata sebagian besar ulama tafsir, adalah di usia antara 30 sampai 40 tahun. Karena itulah usia paling ideal. Dan itu juga yang menjadi patokan usia penduduk surga. Penduduk surga itu kata Allah usianya sebaya. Arti sebaya rata-rata antara 30 sampai 40 tahun. Dan itulah usia penduduk surga. Jadi kalau belum usia 30 tahun, belum sempurna syaratnya nih. Di atas 40 tahun udah agak-agak gimana gitu. Jadi usia yang ideal itu antara 30 sampai 40 tahun. Walaupun itu gak berlaku kepada semua orang. Ada orang yang usia 20 tahun tapi dia melakukan karya-karya yang bahkan orang 40 tahun belum melakukannya. Seperti Muhammad Al-Fatih. Atau kalau para anbiya itu seperti Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, nabi-nabi yang keren, yang masih muda-muda tapi udah dapat ilmu. Nabi Yahya itu bukan usia remaja malah. Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sobiyya. Kami berikan kepada Yahya itu hukmah. Hukmah ini adalah ilmu yang banyak ketika dia masih berusia sobiyya, masih anak-anak, seusia akbar. Seusia akbar udah jadi nabi. Udah duduk depan terus kita dengerin. Seusia akbar. Yahya. Isa juga kayak gitu. Kalau Isa malah dikasih kemampuan berbicara, usia masih dalam gendongan ibunya. Cuman ngomongnya cuma sekali doang. Setelah itu udah gak bisa ngomong lagi kecuali secara normal. Artinya gak berlaku kepada setiap orang. Ada juga misalnya kayak sahabat usia belasan tahun udah memimpin pasukan yang prajuritnya itu sahabat senior. Siapa sahabat ini? Usamah bin, bukan Laden ya. Usamah bin Zaid. Siapa Usamah bin Zaid? Anaknya Zaid. Zaid itu siapa? Anak angkatnya Rasul. Walaupun kemudian gak boleh mengatasnamakan Zaid bin Muhammad. Anak angkatnya Nabi. Adegan yang terkenal dari Zaid apa? Pernah menikah dengan Zainab. Lalu bercerai, Zainab dinikahi oleh Rasul. Jadi cerita pernikahan Zainab ini agak lumayan dramatis juga. Antara Zaid dan Rasulullah gitu. Agak lumayan lah ceritanya luar biasa. Jadi anaknya namanya Usamah. Usamah usia SMP, kalau di kita sekitar 14 tahun. Usia SMP udah memimpin sebuah pasukan perang. Dia udah jadi kayak panglima militer. Anggota pasukannya, prajuritnya siapa? Umar bin Khattab. Coba. Kelas-kelasnya sahabat awalun yang dijamin masuk surga, yang Rasulullah bermusyawarah dengan mereka. Siapa panglimanya? Usamah bin Zaid. Itu usianya belum asyuddah, tapi secara mentalnya, keilmuannya, kebijaksanaannya, bahkan mungkin fisiknya udah sempurna. Artinya angka di dalam Al-Quran dan hadis jangan dijadikan sebagai patokan persis. Sehingga nanti kita kayak mempermasalahkan angka, misalnya 55 kilo. Permasalahan kan enggak gitu sih. 55 kilo itu adalah gambaran ideal. Orang tergantung dengan berat tubuh. Ada yang berat tubuh dan tinggi tubuhnya. Kalau tinggi tertentu 55 jadi enggak ideal. Mungkin idealnya adalah 60. Dengan tinggi tertentu mungkin idealnya adalah 30. Anak kecil misalnya gitu. Jadi kalau 55 berarti obesitas buat anak kecil misalnya kan ya. Artinya angka 55 di situ itu angka moral of the story-nya adalah jaga penampilan, jaga tubuh kita. Dan itu bukan soal berapa kilonya, tapi soal menariknya di depan suami. Begitu juga tentang cerita 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan di sini artinya bukan dihitung 1000 bagi 12
berarti 80-an tahun sekian. Enggak kayak gitu bahasa Arab. Bahasa Arab kaidahnya ketika nyebut angka bisa bermakna persis angka itu, juga bisa bermakna kiasan, artinya banyak. Jadi 1000 bulan artinya lebih daripada seumur hidup kita, karena usia kita kan rata-rata antara 60 sampai 80 tahun ya. Berarti khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, artinya lebih baik daripada kita beribadah seumur hidup kita. Itu maksud dari istilah-istilah angka di Al-Quran, di hadis, dalam budaya bahasa Arab. Jadi kita tahu dulu culture dari budaya itu. Kayak Nabi mengatakan misalnya, lebih baik daripada beribadah di Masjid Nabawi 60 tahun. Jangan dihitung 60 tahun persis, sekian bulan, sekian hari, bukan. Artinya seumur hidup kita tinggal di Masjid Nabawi, itu masih kalah pahalanya dengan kalau kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya pahala dakwah itu luar biasa. 1 jam saja berdakwah lebih utama daripada beritikaf di Masjid Nabawi di Raudhah selama 60 tahun. 1 jam saja berdakwah. Kenapa? Karena 1 jam berdakwah itu ketika yang dengarnya sekian ribu orang, lalu mereka hijrah, sadar, beramal soleh, maka semua pahala amal soleh mereka itu ditransfer untuk orang yang mendakwahi mereka. 1 orang kah Ustaz? Tergantung. Kalau yang berdakwah itu cuma sendiri berarti cuma dapat 1 orang. Tapi kalau dakwahnya adalah sebuah jamaah, organisasi, berarti semua dapat sih yang sama. Sebutlah misalnya kayak di Bandung, kalau saya pribadi ada pemuda hijrah. Apakah pemuda hijrah itu hanya Ustaz Hanan? Enggak. Pemuda hijrah itu ada Buni dengan teman-teman di dalam, ada yang MC-nya, ada operatornya, ada admin untuk sosial medianya, ada bagian kreatifnya, ada segala macam IO-nya. Semua yang terlibat dalam dakwah pemuda hijrah, lalu orang kemudian mendengar dakwah pemuda hijrah itu sekian juta orang, mereka semuanya mendapatkan pahala yang sama persis, bukan dibagi rata. Tidak dibagi rata, dikasih sama masing-masing. Misalnya 1.000.000 orang jadi berzikir, sebutlah misalnya zikirnya subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Gitu kan zikirnya? Siapa yang membaca 1 kali zikir ini subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, maka Allah beratkan timbangannya nanti di akhirat, gitu kan ya? Allah beratkan timbangannya di akhirat. Terus Allah nge-like banget, karena itu kalimat yang Allah paling nge-like. Di antara sekian banyak caption yang pasti di like sama Allah itu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Saya sampaikan nih lewat sebuah crowd event, didengar oleh teman-teman yang hadir, didengar oleh teman-teman lewat viewer streamingnya, kemudian ditayangin di YouTube, dilihat oleh para viewer yang di YouTube. Sekian juta, sebutlah 1 juta orang yang mendengar nasihat ini, dan ini sederhana untuk diamalkan. Lalu 1 juta orang ini mengamalkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim sekali aja seumur hidup, nggak usah sering, sekali aja 1 juta orang. Berarti setiap panitia yang terlibat dalam dakwah ini masing-masing mendapatkan 1.000.000 kali subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Bukan 1 juta bagi sekian panitia, bukan. Masing-masing 1 panitia dapat 1 juta. Kayak gitu cara matematika pahala di sisi Allah. Makanya wajar kalau Nabi mengatakan 1 jam berdakwah atau berjihad lebih utama daripada 60 tahun beribadah. Dua-duanya amal solih. Tapi kalau dibandingkan jauh. Ahli ibadah udah zikir habis-habisan, keren. Tapi kalau ada orang yang berdakwah langsung kesalib. Itulah kenapa dakwah itu harus jadi salah satu hobi kita. Ustaz, saya kan bukan penceramah. Gak apa-apa, karena dakwah itu bukan cuma ceramah. Dakwah itu programming. Buat saya dakwah itu social engineering. Mengarahkan masyarakat kepada yang lebih baik, itulah dakwah. Bisa dengan cara ceramah, bisa dengan programming, bisa dengan konsep, bisa dengan fasilitas, bisa dengan apapun yang kita miliki. Teman-teman punya potensi apa? Sekedar network. Saya kenal dengan orang yang bisa support dakwah Ustadz. Misalnya kayak nyediain tempat gitu untuk acara tabligh akbar. Saya kenal orangnya, akhirnya dia kayak yang memediasi. Jadi tabligh akbar di situ dia dapat pahala sebanyak orang yang datang ke tempat itu. Padahal dia nggak bayar apapun, nggak sumbangin apapun, nggak donasi apapun, cuma network doang. Yang lain misalnya bentuknya repost di sosial media, dia nge-repost. Alhamdulillah nih bagus nih boosternya, di-repost sama dia. Maka sebanyak orang yang mendengar nasihat itu lewat repostan dia dapat pahala sebanyak itu. Kalau ini kemudian gara-gara di-repost akhirnya ada efek viral, karena dia repost kan repost itu jadi nggak ketahan ya, bisa banyak banget kan, nggak kebendung gitu. Maka semua yang repost itu dia dapat pahala tanpa dia sadari, amal jariyah ngalir terus menerus kepada dia, passive income banget. Dan itu baru freedom
Bukan freedom finansial ya, freedom spiritual. Kenapa freedom spiritual? Dia nggak beramal, tapi pahalanya ngalir kan gitu kan ya. Salah satu tujuan yang paling puncak dari orang mencari uang itu buat supaya dia bisa jalan, bisa main, bisa traveling, bisa ngapa-ngapain, tapi uangnya ngalir terus kan, itu udah berarti udah freedom ya, udah berhasil, udah kayak bebas gitu, udah merdeka. Harusnya spiritual juga kayak gitu. Kita sehari-hari orang lihat, dia mah biasa aja amalnya. Jangan menjudge. Kita nggak tahu amal orang lain. Allah yang lebih tahu. La tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaka. Ada orang yang kayak dijudge kayaknya seolah-olah dia tuh orang biasa aja, amalnya nggak terlalu keren, jidatnya nggak hitam, apa misalnya. Oke, kita respect dengan orang yang jidat hitam tuh menunjukkan dia rajin sujud. Tapi maaf, saya tutupin takut ria. Nggak ada juga. Takut malu sebetulnya. Jadi kayak oke lah, saya pasti selalu respect lah sama orang yang cadaran, saya respect sama orang yang pakai sorban, saya respect sama orang yang pakai jubah yang di atas mata kaki, orang yang janggutnya panjang segala macam, respect banget. Tapi jangan sampai kita menjadikan itu sebagai standar baku seolah-olah kalau nggak kayak gitu berarti udah nggak masuk surga. Karena bisa jadi orang nggak terkenal sama sekali, tapi dia kerjaannya ngapain? Repost-repostin ceramah aja. Ceramah Ustaz Abdul Somad di repost, ceramah saya di repost, Ustaz Felix, Ustaz Umar Mita, siapapun, Ustaz Ali Dayat di repost. Dia kayak beramal soleh itu lewat itu. Atau dia bikin kayak apps gitu atau apalah untuk ngebantu dakwah para ustadz. Pokoknya dia pengen dakwah ini berkembang. Saya ustadz gak bisa ceramah tapi saya bisa membuat ceramah ustadz itu viral. Biar beri saya kesempatan. Akhirnya dia bikin. Akhirnya banyak sekali pahala dari yang dia dapatin. Ini namanya dakwah. Balik lagi kepada pembicaraan tadi. Angka dalam bahasa Arab tidak selalu persis maknanya angka kayak gitu. Tapi juga bermakna banyak, bermakna lebih dan seterusnya dan seterusnya. Nah Musa ketika usianya sekitar 20 atau 30 tahun. Tapi saya lebih condong dengan pendapat ulama yang mengatakan 20 tahun. Karena nanti dia masih ada masa masa melamar seorang cewek dan bekerja selama 10 tahun. Jadi usia 30 tahun kemudian Musa menikah. Maka Allah berikan kepada dia hukman wa ilma. Hukman wa ilma. Apa bedanya hikmah dengan ilmu? Kalau ilmu itu adalah, kalau dalam bahasa ayat ini ilmu itu adalah wawasan, pemahaman, ilmu pengetahuan. Kalau hukman, kebijaksanaan. Orang yang Allah berikan nubuwah biasanya diberikan hukma wa ilma. Sama kayak Nabi Yahya, wa atainahul hukma sabiyya. Kami berikan dia kebijaksanaan. Jadi usia 20 tahun Nabi Musa itu udah bijaksana. Dan puncak dari kebijaksanaan, apa puncak dari kebijaksanaan? Kata Nabi, Rasul hikmah makhafatullah. Puncaknya bijaksana itu adalah takut kepada Allah. Puncaknya. Jadi orang gak disebut bijaksana kalau dia gak takut kepada Allah. Kalau gitu Ustaz kita jadi kayak budak. Emang namanya juga hamba. Hamba itu kan bahasa lain budak kan. Dan sifat dasar dari seorang hamba itu takut kepada tuannya. Dan kalau dia udah takut kepada tuannya, dengan rasa takut itulah dia menjaga diri dari berbuat dosa, mengecewakan, membuat tuannya marah. Dan itulah puncak dari kebijaksanaan. Sehingga kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah orang yang berilmu. Jadi bisa dibilang ciri orang yang berilmu takut kepada Allah. Bukan banyak wawasan, bukan banyak teori, bukan panjang narasinya, bukan bagus dalam penulisan captionnya, tapi dia takut kepada Allah. Ketika dia mau bikin dosa, takut kepada Allah. Ketika dia mau nyakitin orang lain, takut kepada Allah. Ketika dia mau bohong, takut kepada Allah. Ketika dia mau curang, takut kepada Allah. Bisa jadi dia wawasannya gak terlalu banyak, tapi ilmunya sampai kepada puncak hikmah. Tanya sama diri kita masing-masing. Apakah yang kita pelajari setiap Rabu malam atau di taklim-taklim yang lain udah bikin kita takut sama Allah belum? Atau itu sekedar kayak wawasan doang gitu. Oh ya gue udah tahu, oh ya baru tahu, oh ya lucu juga ya, oh ya seru ya, oh ya. Ini mungkin baru sekedar wawasan dan entertain. Kita pengen nyari ilmu yang bikin kita takut sama Allah.